Bab 29 menitikan air mata. Zain dan Kimi mendekati nenek tersebut. "Nek, apa yang nenek lakukan di sini?" tanya Noella. "Nenek diusir menantu nenek, anak nenek meninggal dan ini anak-anaknya, ibunya mau menikah lagi," jawab nenek tersebut. "Lalu kalian tinggal di mana?" "Itu kak di bawah jembatan itu, nenek sudah tua, kami membagi tugas, aku dan kakak mengamen dan nenek menjaga adik kecil," jawab anak Nono. "Ya Allah, kalian mau tinggal di rumah singgah, kakak tahu tempatnya, nanti kalian akan sekolah, diberi pelatihan, nenek dan adik juga ada yang merawat nantinya," ajak Kimi. "Di mana itu kak?" "Tidak jauh dari sini, nama yayasannya adalah Keluarga Pelangi. Di sana ada kakak-kakak yang membantu, ada dokter dan ada keterampilan, serta sekolah untuk kalian, insya Allah aman, kalian tidak tinggal di bawah jembatan lagi." "Mau-mau," jawab ketiga anak itu semangat, dan nenek itu mengangguk setuju, dia hanya berharap ada tempat berteduh untuk dia dan cucu-cucunya. Kimi dan Zain membawa mereka, sebelum itu Zain mengajak mereka ke sebuah kedai dekat taman tersebut. Pemilik kedai hendak mengusir mereka. Ini lagi para gembel mau apa kalian? Tidak ada sumbangan dan sedekah hidup saja sudah susah, pergi-pergi," usir pemilik kedai, tapi usaha pemilik kedai terhenti melihat Zain yang tampan dan kaya datang ke warung atau kedainya. "Mereka datang bersama saya," tegas Zain. Ada orang ganteng, ayo tuan, silahkan masuk." "Tidak usah, buatkan saja makanan yang enak untuk nenek dan tiga anak ini, saya akan tunggu di luar saja," ketus Zain. Iya tuan, mentang-mentang ganteng dan kaya sombongnya minta ampun," gerutu pemilik kedai. "Apa Anda tidak punya kaca? Lihat diri Anda nyonya, kaya tidak tapi sudah sombong, pantes warungnya sepi," kesal Zain, sambil melangkah keluar, dan memutuskan menuju ke mobil. "Sudahlah Hani, lebih baik kita pesan taksi online, mobil kita tidak cukup untuk mereka." "Iya Bi, tapi aku tidak punya aplikasinya." "Biar aku saja yang pesan, sekarang kamu lebih baik ke mobil, aku akan temani nenek dan adik-adik ini." Zain mengangguk setuju, dia segera ke mobil takut kalau alerginya bisa kambuh, melihat tempat yang kotor dan panas itu. Setelah selesai makan Kimi segera membayar pesanan mereka dengan uang lebih, dia juga sudah memesan taksi online. Kimi juga menulis sebuah surat yang ditujukan untuk kepala yayasan tentang keempat orang ini. "Pak antar mereka ke Yayasan Keluarga Pelangi ya, dan serahkan kartu Enma saya kepada satpam di sana, dan tolong antar mereka menemui Bu Fatimah kepala yayasan berikan surat ini ke beliau. Ini buat Bapak, anggap ini rezeki Bapak dan keluarga, semoga amanah dan selamat sampai tujuan." "Iya non, Bapak akan mengantar mereka selamat sampai di tujuan, dan amanah menjalankan pesan Nona." "Nek, Dik, baik-baik ya di sana. Semoga kalian kerasan dan adik-adik akan jadi anak yang sukses. Jaga nenek baik-baik, dia harta yang paling berharga untuk kalian." Kimi juga memberikan sebuah amplop untuk nenek. "Ini buat nenek, semoga berkah dan sehat selalu." "Terima kasih nak, kamu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk kami. Semoga kebahagiaan selalu kau dapatkan, dihindarkan dari segala mara bahaya, dan tolong hindari seorang laki-laki bermata agak sipit, dia berbahaya. Semoga kamu dan Aden yang tadi bahagia." "Terima kasih Nek atas doa dan pesannya. Mohon maafkan teman saya tadi ya, dia punya alergi," kata Kimi. Nenek mengangguk. "Dia pemuda yang setia dan jagalah dia juga. Banyak sekali rintangan hidupnya, kamu adalah pelindung yang dikirim Yang Maha Kuasa untuk kekuatannya." Kimi mendengarkan kata-kata nenek tadi dengan seksama. Mereka berpisah di sana,
Sopir taksi itu yang akan mengantar nenek dan cucunya ke tempat tujuan, Sementara Kimi dan Zain menuju ke butik. Ngomong apa saja kamu sama nenek tadi, sepertinya serius banget, tanya Zain. Nenek tadi bilang aku harus menghindari pemuda yang bermata agak sipit, katanya dia. Berbahaya, siapa ya Hani? Kimi mengingat kata-kata nenek tadi. Bukan aku kan, mataku tidak sipit, Bi. Heran Zain. Bukan Hani, kita percaya pada Allah karena dia pasti melindungi hambanya, dan nenek tadi juga bilang kalau kamu itu tipe pria setia, tapi hidupnya penuh rintangan, dan aku penyemangatnya, percaya tidak? Percaya banget, aku memang tipe setia Bi, pacaran saja belum pernah dan kamu bukan hanya penyemangatku tapi segalanya untukku. Zain pipi Kimi sekilas, masih sambil menyetir. Hani kamu nyetir loh, mau ditilang lagi. Kesal Kimi. Kalau begitu kamu yang nyium aku Bi. Menunjuk pipinya. Modus. Jawab Kimi TPI dia juga pipi Zain. Bi, kamu kok baik banget ya. Beruntung banget Zain bisa mengenal gadis sebaik ini, dan sepertinya aku harus berterima kasih deh ke mantanmu dan kakakmu itu. Kok? Sewot Kimi. Iya berkat mereka selingkuh di belakangmu, membuat aku bisa mengenal berlian ini, kalau tidak mungkin aku masih menjadi Zain yang arogan dan tidak tersentuh. Jawab Zain. Tangan kirinya mengelus rambut dan pipi Kimi. Bagaimana kamu tahu yayasan itu? Kakek dan nenek yang membangunnya, untuk mengenang Pelangi, putri pertamanya, dia kakak dari papi. Pelangi punya cita-cita ingin membantu anak-anak jalan supaya mereka bisa sekolah dan punya keterampilan serta tidak berkeliaran di jalan raya. Makanya yayasan itu diberi nama keluarga Pelangi. Saat ini keluargaku adalah donatur utama di sana. Wah hebat dan mulia keluargamu Bu, aku jadi malu sendiri, dan mulai sekarang aku juga akan ikut menjadi donatur di sana. Semangat Zain. Terima kasih Hani, dan uang yang kita sisihkan untuk mereka akan berkah. Jangan khawatir akan habis, tapi Allah akan menggantinya berkali-kali lipat dan rezeki kita akan berkah. Jawab Kimi. Zain menitikkan air matanya mendengar petuah Kimi, dia sangat-sangat bersyukur bisa mengenal gadis sehebat Kimi. Hani, kok nangis sih? Tidak pantas, badan segede ini masih nangis. Canda Kimi. Tidak apa-apa, aku sangat bersyukur saja Bi, dan aku juga akan berterima kasih pada kulitku, dia bisa memilih yang terbaik untukku. Kata Zain. Halah modus tuh, sudah tahu rasanya disentuh perempuan gila maunya nempel-nempel terus. Cemberut Kimi. Hahaha, tapi enak kan? Goda Zain. Kimi hanya manyun dan memutar bola matanya jengah, membuat Zain makin terkekeh. Mereka sampai di sebuah butik terkenal di Jakarta. Bi, jangan pilih baju yang terbuka ya aku tidak suka. Bukan Kimi namanya kalau tidak bisa mengerjai Zain, dia malah mencoba sebuah gaun yang terbuka dan kurang bahan sebenarnya dia geli juga melihat dirinya di depan cermin, dengan pakaian seksi. Kimi keluar dari ruang ganti dan menunjukkan pada Zain. Bagaimana Hani, cantik kan, pasti banyak yang ngantri nih, sambil berpose di depan Zain. No, Zain segera membawa Kimi masuk ke ruang ganti, mengungkung tubuh Kimi di dinding. Kamu boleh memakai pakaian seperti ini hanya di hadapanku Bi, aku tidak mau berbagi keindahan ini pada siapapun. Bernafas Bi, ini hukuman untuk gadis nakalku ini, ganti yang tertutup, atau aku lakukan lebih, sewot Zain. Hehe, maaf Hani, cuma mau mengerjai kamu, aku juga geli sendiri melihat diriku tadi, sambil bergidik ngeri,
Zain keluar dari sana dan kembali di tempatnya. Kimi mencoba baju yang tadi dipilihnya, tidak terlalu terbuka dan terkesan anggun. Yang ini Hani, tanya Kimi. Zain memperhatikan Kimi kagum. Kok tidak ada jelek-jeleknya Bi? Semua kok membuat kamu lebih dan lebih cantik. Mending aku kurung saja di kamar kalau begini, celoteh Zain. Maunya punya pasangan jelek, ya pergi saja dengan nenek tadi, aman, tidak cantik dan tidak ada yang melirik, kesal Kimi, malah membuat Zain makin gemes, dia mencubit hidung bangir Kimi. Uluh-uluh ngambek, kita ambil yang ini saja, pas kok, lebih cantik daripada yang tadi. Kimi kembali lagi ke ruang ganti, mengambil pakaian yang terakhir, mereka segera membayar dan segera pulang, hari sudah beranjak sore. Ferrari Zain memasuki rumah mewah Sandi Pratama, Satpam segera membuka pintu karena ada majikannya di dalam. Zain membukakan pintu mobil untuk Kimi, mereka berjalan beriringan ke teras rumah. Bi aku kok deg-degan ya, bahkan aku menemui klien alot saja tidak setegang ini. Hahaha, itu karena kamu telah mencuri di rumah ini Hani, kata Kimi. Kok mencuri? Aku tidak pernah mencuri ya, kesal Zain. Kamu sudah mencuri hati putri mereka hehehe, kekeh Kimi. Zain mengacak rambut Kimi gemas. Kimi membuka pintu rumah dan seperti biasa teriak-teriak seperti di hutan. Mami I'm coming, sepada, assalamualaikum. Zain hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah gadis ini. Kebiasaan teriak-teriak, terdengar suara Mami yang tidak kalah cemprengnya dengan anak. Mami melihat siapa yang datang dengan putrinya menghentikan langkahnya, dia terpaku di tempatnya. Mami lebay, mau jadi patung? Tanya Kimi. Mami malah kabur mencari papi. Papi, teriak Mami memanggil papi. Ayo duduk dulu, biar Kimi buatkan teh dulu, sore-sore begini enaknya ngeteh. Kok Mami kamu malah pergi, tidak suka ya melihatku? Kamu lihat saja nanti, kamu itu menantu idaman Mami, mana mungkin tidak suka, paling dia panggil papi, biarin saja. Kimi meninggalkan Zain sendiri di ruang tamu, dia membuat teh dan menyiapkan camilan. Sementara Mami, benar mencari papi Sandi. Pi lihat siapa di ruang tamu, ayo Pi, ajak Mami. Kenapa sih orang lagi santai juga. Ayo pokoknya kita temui tamu kita yang ini, oh ya bagaimana penampilan Mami sudah oke belum? Tanya Mami. Siapa sih tamunya? Heboh bener, Mami sudah cantik, secantik bidadari hati papi, goda papi. Ih papi yang bener dong, mana kaca Pi? Mami segera mencari kaca dan merapikan penampilannya sementara papi menuju ke ruang tamu. Tunggu Mami kita ke sana bareng, cegah Mami. Papi hanya bisa geleng kepala melihat istrinya yang seperti gadis baru jatuh cinta saja. Mereka ke ruang tamu bersama-sama, papi Sandi juga kaget dengan tamu yang dimaksud Mami. Zain, itu kan Zain Mi? Tanya papi. Iya Pi, calon mantu kita, ganteng banget ya Pi. Mereka menemui Zain yang masih sendiri di sana. Nak Zain, sapa Sandi. Selamat sore Om, Tante. Sapa Zain, dia menyalami Sandi tapi menangkupkan kedua tangannya untuk menyapa Mami. Silahkan duduk, ada keperluan apa ya hingga Nak Zain berkunjung di rumah kami? Tanya Sandi basa-basi. Itu tadi mengantar Kimi pulang, sekaligus minta izin ke Om dan Tante, nanti malam akan mengajak Kimi ke pesta Romeo. Bagaimana Mi, diizinkan tidak? Diizinkan tidak ya, tapi harus ada jaminannya Nak. Apa itu Tante? Tanya Zain penasaran. Jaminannya harus bawa putri kami pulang dengan aman, utuh, tidak kurang suatu apapun, kata Mami. Oh itu pasti Tante, Zain akan menjaga putri Tante dengan baik, jawab Zain mantap. Bagus Nak,
Tapi jangan cuma di ucapan saja, seperti yang sudah, mulut terlalu manis bisa menjadi racun, tegas Papi Sandi. Benar Om, tapi saya akan berusaha, apalagi ini pertama kalinya Zain membawa seorang gadis di pesta, jawab Zain. Oh ya mana si Kimi, kok tidak ada? Tanya Mami. Tadi katanya mau membuat teh, jawab Zain singkat. Kimi keluar dengan membawa nampan berisi teh jasmin dan beberapa cemilan. Hai teh sudah datang, ayo ngobrol sambil menikmati teh jasmin buatan Kimi, memecahkan suasana. Oh ya Nak Zain, bagaimana dia di kantor, tidak menyusahkan Nak Zain kan? Tanya Mami. Tidak tante, bahkan pekerjaannya sangat bagus dan banyak membantu perusahaan, jawab Zain mantap. Dia itu pecicilan dan tidak bisa diam, Nak Zain jangan risih ya. Ih Mami kok malah menjelekkan putrinya di hadapan bosnya lagi, cemberut Kimi. Ya tidak apa-apa, daripada Mami bicara ya bagus-bagus tapi kenyataannya jauh berbeda bagaimana coba, berarti kita bohong Nak. Kata Mami. Tidak tante, bahkan dengan tingkah konyol dia, kantor Syah jadi ramai dan tidak tegang, lucu dan juga imut Zain keceplosan. Kamu yang sabar Nak, tingkah ibu dan anak memang sama 11-12, tapi membuat suasana hidup, saya kalau tidak ada salah satu dari mereka rasanya sepi, jawab Sandi. Iya Om benar, dan mohon maaf sebelumnya, Zain juga minta izin pada Om dan Tante, Zain menyukai Kimi, dan ingin meminta dia untuk Zain, dada Zain deg-degan mengucapkan kalimat itu. Nanti akan ada kedua orang tua saya yang akan resmi melamar dia, tapi Zain juga harus mendapat persetujuan kalian dulu. Gadis aneh dan barbar ini sudah membuat warna baru dalam hidup Zain. Zain yang kaku dan dingin bisa berubah drastis jika sudah bersamanya. Zain nyaman dengan putri Om dan Tante ini, kata Zain dengan gugup. Sontak Sandi dan Sania tertawa terbahak melihat seorang Zain gugup di depan calon mertua. Hahaha, lihat Pi, sama seperti Papi, seorang yang kaku, dingin ternyata pawangnya gadis gemblong seperti Mami dan Kimi, hahaha. Iya dan seorang Zain bisa gugup juga ya ternyata, mereka cekikikan membuat Zain jadi salah tingkah, dia hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ih Papi sama Mami tega ya, lihat tuh Zain jadi salting, cemberut Kimi. Maaf Nak Zain, kamu harus terbiasa melihat suasana seperti ini, Papi dulu juga persis seperti kamu, dan lama-lama akan terbiasa dengan tingkah mereka, kata Papi. Apakah Nak Zain serius dengan kata-kata yang Nak Zain ucapkan barusan? Tanya Papi. Saya serius Om, untuk urusan masa depan, saya tidak mau main-main. Rencananya sebelum berangkat ke Amerika kami akan menikah, kata Zain lugas dan mantap. Bersambung.